Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau berbagi lagi nih tentang soal-soal ekonomi SIMA UI. Nah, buat kamu yang pengen masuk UI jalur ujian SIMA, cocok banget nih nonton video ini. Di sini aku akan ngasih soal lengkap dengan pembahasannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja aku mulai ke video pembahasan. Sebelum aku mulai, jangan lupa ya, setelah menonton video ini, berikan like, komen, serta subscribe. Karena subscribe itu gratis teman-teman, dan bikin aku lebih semangat bikin videonya. Kamu juga boleh share video ini supaya lebih bermanfaat. Dan boleh komen juga ya, kira-kira materi dan soal apa yang akan aku bahas di video berikutnya. Oke, langsung saja ya, aku mulai ke video pembahasan. Keep watching. Oke teman-teman, sekarang aku mulai dari soal 1 SIMA UI tahun 2010. Nah, dibacakan ya soalnya. Akibat keterbatasan bahan baku gas bumi, PT Pupuk Iskandar Muda Aceh yang memproduksi pupuk urea bagi pasokan hampir semua wilayah di Aceh tidak mampu berproduksi optimal. Kapasitas produksi hanya mencapai 66% dari kapasitas terpasang yang mencapai 520.000 ton per tahun. Kejadian ini berakibat, yang A, harga pupuk urea menjadi mahal karena permintaan berkurang. Yang B, produksi padi di Aceh diperkirakan akan berkurang. Yang C, untuk mencukupi kebutuhan pupuk urea, pemerintah melakukan impor padi. Yang D, subsidi pupuk bagi petani bertambah besar karena permintaan berkurang. Yang E, pabrik pupuk urea di wilayah Indonesia yang lain harus diturunkan. Oke, silakan teman-teman yang mau menjawab soal ini duluan, silakan ditulis di bukunya. Oke, kalau sudah aku bahas ya. Nah, nomor 1 itu jawabannya bravo ya, atau B ya. Produksi padi di Aceh diperkirakan akan berkurang. Nah, kenapa B? Nah, teman-teman tahu ya, pupuk urea itu pupuk untuk apa? Nah, pupuk urea kan pupuk yang digunakan untuk meningkatkan kesuburan padi ya. Kalau kita kasih pupuk itu pasti sedikitnya produksi padi itu akan meningkat ya. Nah, pada kasus di soal pupuk urea tidak bisa diproduksi lagi ya. Kenapa? Karena adanya keterbatasan bahan baku gas alam ya, gas bumi ya. Nah, sehingga jumlah pupuk pun berkurang ya. Jadi kalau jumlah pupuk berkurang, pastinya petani akan kesulitan untuk mendapatkan pupuk tersebut ya, sehingga berdampak pada produksi padi ya. Gimana pada produksi padinya? Produksi padinya pasti akan berkurang ya. Nah, jadi jawabannya ada B ya. Produksi padi di Aceh diperkirakan akan berkurang. Oke, kita masuk ke slide nomor 3. Nah, ini soal 2 SIMA UI tahun 2009 ya. Nah, kelangkaan atau scarcity membuat timbulnya opportunity cost dalam alokasi sumber daya. Itu pernyataannya. Sebab opportunity cost adalah biaya yang bisa berubah menurut besar kecilnya output yang dihasilkan. Nah, silakan teman-teman menjawab soal ini. Ini soal pernyataan dan alasan ya. Nah, silakan yang mau nulis jawabannya dioret-oret dulu di kertasnya. Oke, kalau sudah aku bahas ya. Nah, nomor 2 itu jawabannya C ya, pernyataan benar dan alasan salah. Nah, kenapa ya? Nah, kelangkaan itu membuat timbulnya biaya peluang, memang benar ya. Nah, karena sumber daya yang tersedia jumlahnya terbatas ya, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas ya. Nah, kita kan punya banyak kebutuhan, nah banyak banget ya, nggak terbatas. Kalau misalnya kita udah memenuhi satu kebutuhan, pasti kita butuh juga barang-barang yang lain itu ya, karena sifat manusia memang kayak gitu ya, banyak butuhnya ya terhadap barang atau dan jasa ini. Nah, kemudian tapi kita tuh punya keterbatasan sumber daya, misalnya duit kita tuh nggak ada, terus barangnya itu juga
langka kayak gitu. Nah, apa solusinya? Solusinya adanya biaya peluang ini ya. Kita harus memilih ya. Kita harus memilih salah satu pilihan terbaik di antara pilihan-pilihan yang ada. Nah, berdasarkan rasionalitas kita, mana kira-kira yang paling menguntungkan buat kita. Nah, itulah yang kita pilih. Oke ya. Nah, itu pernyataan berarti benar ya. Alasan opportunity cost ya. Opportunity cost itu adalah kesempatan yang hilang karena sudah memilih satu alternatif pilihan dari beberapa pilihan yang ada. Nah, itu definisinya ya. Sementara kalau di soal itu kan opportunity cost adalah biaya yang bisa berubah menurut besar kecilnya output yang dihasilkan. Bukan ya, bukan itu definisinya ya. Jadi teman-teman yang tahu definisi opportunity cost pasti bisa menjawab nih soal ini ya. Oke, jadi pernyataan benar, alasan salah. Jawabannya Charlie. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Jika pendapatan Santi 5 juta per bulan, maka Santi akan menggunakan angkutan umum sebagai roda transportasinya ke kantor. Namun, ketika pendapatan Santi meningkat menjadi 10 juta per bulan, Santi menggunakan mobil pribadi sebagai transportasi. Dengan demikian, angkutan umum bagi Santi merupakan barang apa? A given, B buruk, C inferior, D normal, E primer. Oke, silakan teman-teman yang mau bahas dulu soal ini. Kalau sudah aku bahas ya. Nah, nomor 3 itu jawabannya Charlie ya. Kenapa Charlie? Nah, karena di sini kan kasusnya si Santi ini awalnya itu pendapatannya cuman 5 juta ya. Kemudian naik jadi 10 juta ya. Kalau 5 juta dia naik angkutan umum ya. Kalau 10 juta dia udah naik mobil pribadi ya. Karena udah cukup nih duitnya 10 juta per bulan, nanti ditabung hingga dia cukup cukup untuk beli mobil ya. Sehingga dia bisa naik kendaraan pribadi dia. Nah, jadi angkutan umum itu barang apa ya? Nah, jawabannya adalah Charlie, yaitu barang inferior. Nah, kita harus tahu nih teman-teman, tips untuk menjawab soal ini adalah kita harus tahu definisi dari barang inferior ya. Barang inferior itu apa? Barang yang jumlah permintaannya akan semakin berkurang ketika pendapatan meningkat ya. Jadi kan di sini kan si Santi pendapatannya meningkat, jadi dia itu menggunakan angkutan umum tuh udah nggak lagi ya. Jadi jawabannya Charlie. Oke, kita masuk ke soal nomor 4, yaitu SIMA UI tahun 2010. Nah, ini soalnya. Ana baru saja menyelesaikan studi S2-nya di Universitas Indonesia dengan predikat cum laude. Meski 2 universitas dan 2 perusahaan di Jakarta menghendakinya bekerja di sana, karena kecintaannya pada kampung halaman Bangka, ia memilih menjadi dosen di salah satu universitas di Bangka. Gajinya 1 juta per bulan. Lebih kecil jika dibandingkan gaji yang ditawarkan di Universitas A yaitu 2.500.000, Universitas B yaitu 1.500.000, perusahaan X yaitu 3 juta, perusahaan Y yaitu 3.500.000. Berapakah jumlah opportunity cost jika Ana memilih menjadi dosen di Bangka? Nah, teman-teman silakan yang mau menjawab soal ini duluan ditulis di kertasnya. Kalau sudah aku bahas ya. Nah, ini teman-teman. Jawabannya Charlie ya, C ya, 3.500.000. Kenapa jawabannya C? Nah, teman-teman harus tahu dulu di sini definisi biaya peluang dan tips untuk menjawab biaya peluang ya. Nah, biaya peluang itu adalah kesempatan yang hilang karena memilih salah satu alternatif pilihan dari beberapa pilihan. Nah, di soal kan si anak ini banyak nih tawarannya ya. Ada di kampus, ada di universitas, nah ada bahkan di kampus yang ada di kampungnya ya. Ternyata si anak milih kerja di kampus aja yang ada di kampungnya, yaitu di Bangka, gajinya 1 juta per bulan. Nah, karena alasan-alasan tertentu dia milih ngajar di Bangka ya, di kampungnya. Kemudian
biaya peluangnya apa ya, biaya peluangnya berapa kayak gitu ya. Nah, biaya peluang itu tips untuk mencarinya, carilah jawaban dengan pilihan yang ditinggalkan ya, pilihan yang ditinggalkan ya. Tadi kan banyak pilihan ya, pilihan yang ditinggalkan dengan nilai yang paling tinggi ya. Nah, jadi nilai yang paling tinggi gaji yang di mana ya, gaji yang di perusahaan Y ya, 3.500.000 ya. Jadi itu nilai yang paling tinggi. Yang lain kan 1 juta, 2.500.000, 3 juta. Nah, tentu kita cari nilai yang paling tinggi ya, yaitu di perusahaan Y dengan gaji 3.500.000. Jadi jawabannya Charlie. Oke, kita lanjut ke soal nomor terakhir. Nomor 5, SIMA UI tahun 2009. Seorang pengusaha bermaksud untuk memperluas usahanya dengan cara membuka beberapa cabang dan bidang usaha. Motif ekonomi yang mendorong pengusaha tersebut berupa, nah ini gampang banget ini teman-teman ya. Waspada aja nanti kalau misalnya ada di tahun 2022 soal-soal seperti ini. Jadi kalau kita udah bahas, pastinya teman-teman akan lebih jago lagi menjawabnya ya. Nah, oke, silakan teman-teman ya mau menjawab soal ini terlebih dahulu di kertasnya. Oke, kalau sudah aku bahas ya. Nah, nomor 5 ini jawabannya adalah alfa atau A ya. Nah, A. Jawabannya adalah A. Nah, teman-teman, kita kan ada yang namanya motif ekonomi ya. Apa sih motif ekonomi? Alasan seseorang mendorong kenapa sih dia melakukan tindakan ekonomi ya. Misalnya dia itu mau buka usaha karena ingin mendapat untung kayak gitu. Misalnya dia mau membeli ini barang-barang mewah supaya status sosialnya tuh lebih baik, misal biar nampak sama orang, oh dia itu orang kaya, dia tuh bergengsi hidupnya kayak gitu. Kemudian misalnya dia ngasih bantuan ke masyarakat ya, dia melakukan tindakan ekonomi untuk memberikan bantuan nantinya kepada masyarakat, misalnya dalam bentuk bansos atau apa, atau iuran ataupun donasi dan sumbangan. Nah, itu motif ekonominya untuk mendapatkan atau untuk motif sosial kayak gitu ya. Nah, itu dia, setiap kita pasti ada yang namanya motif ekonomi. Kenapa sih kita melakukan tindakan ekonomi ya? Di soal ya, seorang pengusaha bermaksud untuk memperluas usahanya dengan cara membuka cabang dengan memperluas bidang usaha. Motif ekonomi yang mendorong pengusaha tersebut adalah tentu, jawabannya jelas, keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi jawabannya alfa ya, hasrat untuk mendapatkan keuntungan di setiap sektor ekonomi. Oke ya, jelas ya. Oke, itu dia video pembahasan soal-soal SIMA UI. Semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman merasa video ini bisa membantu meningkatkan pengetahuan, teman-teman boleh share juga ke yang lain. Oke, karena pembahasan kita sudah selesai, sebentar lagi aku akan akhiri pembelajaran kali ini. Sebelum aku akhiri, aku ingatin lagi nih buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video menarik aku lainnya. Oke, makasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan mampir di channel aku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you!